Shalom, selamat pagi. Ketemu lagi di minggu yang baru. Kita akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini dari 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 16. Sebelumnya Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di pagi hari ini kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman. Tuntun ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak firman-Mu, lalu mau melakukan dalam hidup beriman kami. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu halal bagi, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba untuk perut, dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tapi tubuh bukan untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikian kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menarik ketika Paulus berbicara tentang kalimat pertama, segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi tidak akan membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Nah, banyak orang terjebak dengan penampilan, terjebak dengan keinginan dan hasrat yang berlebihan, sehingga ia mengandalkan atau menggunakan tubuhnya untuk memenuhi hasrat dan keinginannya, yang pada akhirnya itu membuat dia sengsara. Kita bicara tentang makanan, Paulus bilang segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan berarti bahwa segala sesuatu harus dinikmati dengan berlebihan, kan? Tapi harus secukupnya saja. Tapi terkadang kita melakukan sebaliknya, Bapak Ibu. Nah, dia bilang tubuh ini untuk Tuhan, Tuhan untuk tubuh. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan, bahwa ketika Allah memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kita, ketika kita diberkati, ketika kita diberikan hikmat untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, maka kita lakukan semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, banyak orang ya lebih takut pada manusia daripada takut pada Tuhan. Orang lebih percaya bahwa dia akan mengalami penderitaan kalau dia tidak melakukan sesuatu kepada orang yang menghidupinya. Padahal hidup yang sesungguhnya memang berasal dari Tuhan. Dan ini tidak mudah, Bapak Ibu, karena Paulus ingin menegaskan kepada kita semua bahwa tubuh yang kita peroleh atau tubuh yang kita miliki dalam kehidupan ini adalah anugerah yang sangat mulia.
Orang Korintus mengira bahwa perbuatan cabul itu tidak salah karena yang berbuat itu tubuhnya sendiri, tidak merugikan orang lain. Tidak demikian bagi Paulus. Dalam penegasan kesatuan tubuh Kristus di sini adalah tubuh Kristus. Dalam ayat 15 berbicara tentang tubuh secara perorangan sebagai anggota tubuh Kristus. Berbeda dengan apa yang dikatakan dalam pasal 12 ayat 12-7 yang berbicara tentang tubuh Kristus dalam konteks kesatuan dan perpecahan dalam jemaat. Nah, kini keyakinan hidup kita bagian dari tubuhnya yang suci. Kiranya kita lebih bersedia mendengar bimbingan Roh Kudus yang mengarahkan kita untuk beraktivitas dalam kesadaran bahwa hidup kita saat ini telah melekat dan menjadi satu dengan Allah. Dengan demikian, maka lakukanlah yang terbaik dengan hidup yang Tuhan percayakan ini. Maka segala sesuatu akan juga dapat kita nikmati dalam anugerah kasih dan penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Pagi hari ini kita akan mendukung keluarga-keluarga di sektor pelayanan 2. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, puji syukur dan terima kasih untuk hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami di pagi hari ini. Mengawali hari yang baru, di minggu yang baru, kami ingin berserah sepenuhnya kepada-Mu. Biarlah Tuhan memimpin dan menuntun kami dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, dalam usaha. Bahkan Tuhan jawab setiap pergumulan kami yang dihadapi di tengah-tengah situasi yang sulit ini ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, pagi hari ini hamba berdoa secara khusus bagi keluarga Tri Yulianto, keluarga Titi Darwati Himber, keluarga Elis Pandu, keluarga Jitro Paulinus Manuain, keluarga Rusminiwati Sumoharjo Manuain ya Tuhan. Bapak kenal keluarga ini dalam tanggung jawab mereka sebagai suami, sebagai istri, juga sebagai orang tua tunggal, bagi anak menantu, bagi cucu-cucu dalam keberadaan mereka. Tuhan pimpin dan sertai, berkati juga dalam pergumulan pekerjaan, bagi anak-anak yang masih kecil ya Tuhan. Bapak pimpin dan sertai, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Percaya sungguh ya Tuhan, Bapak juga akan memberikan kekuatan, kesehatan, melimpahkan berkat-Mu dalam kehidupan Bapak Ibu kekasih ini, keluarga yang hamba doakan di pagi hari ini secara khusus. Demikian juga kehidupan jemaat Tuhan secara keseluruhan. Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan jaga dan pelihara, Tuhan beri kekuatan dan kesehatan, beri hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat terus menghadapi kehidupan dalam keyakinan bahwa Engkau akan selalu setia menyertai dan memelihara kami, memberkati kami di tengah-tengah berbagai pergumulan kehidupan yang kami hadapi saat ini. Hamba berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan mereka yang sakit, Bapak kesana jamah obat penawar, makanan, minuman, tangan para medis mereka yang dalam proses pemulihan. Tuhan berkati setiap obat penawar, makanan, minuman ya Tuhan, dan beri sukacita dan semangat untuk terus menjalani kehidupan. Berdoa juga ya Tuhan bagi para janda duda, anak yatim piatu, mereka yang terlantar dan terabaikan ya Tuhan. Bapak berkati mereka juga, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, beri sukacita untuk dapat terus menjalani kehidupan dengan mengandalkan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, puji syukur dan terima kasih juga atas pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan bagi jemaat-Mu di sepanjang hari ini. Bapak berkati mereka, biarlah sukacita pertambahan usia maupun usia kelahiran maupun perkawinan, biarlah itu menjadi sukacita dalam kehidupan mereka. Akhirnya Tuhan, kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara ini. Bapak berkati pemerintah bangsa dan negara kami, berkati semua pribadi yang berjuang di garis paling depan untuk memberantas penyebaran COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah kami mampu bersama-sama bersinergi ya Tuhan. Berkati para dokter, tenaga medis yang berjuang
di garis paling akhir ya Tuhan, dari pemberantasan atau pemutusan penyebaran virus COVID-19 ini ya Tuhan. Saudara kami yang terinfeksi, saudara-saudara kami yang dinyatakan positif PDP, ODP dan sebagainya Tuhan, yang terkait dengan COVID-19, Bapak berkati mereka agar mereka juga boleh dipulihkan ya Tuhan, agar mereka boleh kembali beraktivitas dan menjalani kehidupan dalam kasih anugerah dan penyertaan Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga. Pagi hari ini juga kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Berkati juga gereja Tuhan di dalam pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Bapak berkati, pimpin dan sertai juga, sehingga dapat terus memberi, menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan, dan dapat memelihara iman dan percaya jemaat-Mu ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga. Seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga. Lalu curahkanlah berkat-Mu dalam kehidupan jemaat-Mu sepanjang hari ini. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara sekalian, pagi hingga malam nanti, dalam anugerah kasih dan penyertaan.